Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas eksponen part yang kedua, yaitu tentang contoh soal dari bentuk eksponen atau pangkat. Simak terus video ini sampai akhir. Kita langsung ke contoh soal. Sederhanakan dan nyatakan dalam pangkat positif. 24D pangkat 8 per min 3D kuadrat kali 2D pangkat 3. Nah, di sini tipsnya gini, ini mirip seperti aljabar ya. Kalau ada pembagian atau perkalian aljabar, gampangannya itu angka sama angka, terus variabel sama variabel. Jadi gini, ini yang atas tetap 24D pangkat 8. Yang bawah, min 3 kita kali 2, angka kali sama angka. Berapa? Min 3 kali 2, min 6. D pangkat 2 kali D pangkat 3. Ingat, kalau perkalian pangkatnya dijumlah. Jadi D pangkat 2 plus 3 atau D pangkat 5. Oke, sekarang angka bagi sama angka. 24 bagi min 6, min 4. D pangkat 8 bagi D pangkat 5. Berarti pangkatnya dikurangi. D pangkat 8 min 5 atau D pangkat 3. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah min 4 D pangkat 3. Kita ke contoh soal berikutnya. Sederhanakan dan nyatakan dalam pangkat positif. 8 dalam kurung P kuadrat Q dipangkatkan 4 per 2PQ kuadrat dikuadratkan lagi. Nah, kalau seperti ini kita urusi dulu yang kurung-kurung ini. Ya, kita masukkan ke dalam. Jadi ini sama dengan yang pertama 8 tetap 8 ya. Lalu P kuadrat Q ini dipangkatkan 4. Berarti kan 4 ini bisa masuk ke dalam kurung. Kan perkalian. Dan mengali ke pangkatnya masing-masing. Jadi P kuadrat jadi P pangkat 2 kali 4. P pangkat 8. Q saja itu kan Q pangkat 1. Dipangkatkan 4. Berarti Q pangkat 4. Gitu ya. Per yang bawah 2PQ kuadrat dikuadratkan. Ya, semuanya kita kuadratkan. 2 dikuadratkan jadi 4. P dikuadratkan jadi P kuadrat. Q kuadrat dikuadratkan, berarti Q pangkat 2 kali 2 atau Q pangkat 4. Oke, jadi di sini bisa kita hitung angkanya berarti 8 per 4, 2. Lalu P pangkat 8 per P pangkat 2, berarti P pangkat 8 min 2, P pangkat 6. Q pangkat 4 sama Q pangkat 4 ini coret, ya kan? Jadi jawabannya kita dapatkan sebesar 2P pangkat 6. Kita ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ini rumit ya. Ada kurung A pangkat 7 dikali A pangkat 10 kali A dikali akar pangkat 4 dari A dipangkatkan min 4, terus ini dipangkatkan min 1, yang luar dipangkatkan 2. Nah, tips mengerjakan soal ini adalah kita kerjakan dari dalam keluar. Jadi dari kurung yang dalam ini dulu, kita urusi yang ini. Yang luar-luar ini biarkan aja. Oke, jadi kita kerjakan ya. Berarti ini sama dengan kurung yang luar tetap A pangkat 7, kurung ini juga tetap A pangkat 10. Lalu di sini A dikali akar pangkat 4 dari A, ini kita jadikan eksponen ya. Jadi A tetap A atau A pangkat 1. Masih ingat akar itu adalah pangkat seper. A pangkat seper N sama dengan akar pangkat N dari A. Berarti kalau akar pangkat 4 dari A itu A pangkat seperempat. Berarti A pangkat 1 ini kita kali sama A pangkat seperempat. Oke, paham ya? Kurung pangkat min 4, kurung lagi pangkat min 1, kurung lagi pangkat 2. Jadi pelan-pelan kerjanya, jangan bingung ya. Kerjanya dari dalam keluar. Ini tetap A pangkat 7, ini A pangkat 10. Nah, di sini yang di dalam kurung ini A pangkat 1 kali A pangkat seperempat. Kalau bilangan pokoknya sama, dikalikan berarti pangkatnya dijumlah. Berarti A pangkat 1 plus seperempat. 1 langsung kita jadikan 4 per 4 ya. Tambah seperempat itu 5 per 4. Dipangkatkan min 4, terus ini kurung pangkat min 1, kurung lagi pangkat 2. Oke, selanjutnya kita hitung. A pangkat 7, A pangkat 10 tetap. Nah, di sini A pangkat 5 per 4 dipangkatkan min 4. Berarti kan A pangkat M dipangkatkan N, pangkatnya dikali ya. Berarti dikali A pangkat 5 per 4 dikali min 4 atau min 5. Kurung pangkat min 1, kurung kuadrat. Berarti sama dengan A pangkat 7. Nah, sekarang kita kerjakan kurung yang kedua. A pangkat 10 kali A pangkat min 5. Tinggal dijumlah pangkatnya. A pangkat 10 plus min 5. Atau A pangkat 5. Ya kan? Terus dipangkatkan lagi min 1.
kurung dikuadratkan. Oke, berarti sama dengan A pangkat 7, A pangkat 5 dipangkatkan min 1 dikali pangkatnya. Berarti kali A pangkat min 5 kuadrat. Sudah, tinggal 1 sekarang. Kan tambah lama, tambah luar, tambah sederhana gitu ya. A pangkat 7 dikali A pangkat min 5 sama. Dijumlahkan pangkatnya. 7 tambah min 5 itu 2. Berarti ini ya A kuadrat dikuadratkan. Berarti sama dengan A pangkat 2 kali 2, A pangkat 4. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah A pangkat 4. Kita ke contoh soal berikutnya. Sederhanakan dan nyatakan dalam pangkat positif. 125 X pangkat 4 Y pangkat 6 per 27 X pangkat min 2 Y pangkat 3 dipangkatkan sepertiga. Nah, kalau seperti ini, kita sederhanakan dulu. Yang di dalam kurung ini, baru nanti sepertiganya masuk. Sebenarnya nggak apa-apa, sepertiga langsung masuk. Cuma ini angkanya belum sederhana, jadi nanti ngitungnya kebanyakan ya. Jadi di sini kita sederhanakan apa yang ada di dalam kurung. Di situ kita lihat pertama ada angka. Angka 125 sama 27. Masih ingat di part sebelumnya, saya suruh kalian menghafalkan itu ya, yang pangkat-pangkat dari bilangan prima itu. Maka 125 itu kalau kalian masih ingat adalah 5 pangkat 3. Oke, 27 itu 3 pangkat 3. Berarti di sini per 3 pangkat 3. Lalu X-nya kita jadikan 1 aja. X pangkat 4 di bawah X pangkat min 2. Berarti kan per itu. X pangkat 4 per X pangkat min 2. Atau X pangkat 4 min 2. Ingat ya, kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Jadi 4 min 2. Atau 4 plus 2. Jadi X pangkat 6. Y-nya juga sama. Y pangkat 6 per Y pangkat 3. Berarti pangkatnya dikurangi. Y pangkat 6 min 3. Atau Y pangkat 3. Dipangkatkan sepertiga. Nah, kalau sudah, baru sepertiganya kita masukkan ke masing-masing. Berarti di situ 5 pangkat 3 dipangkatkan sepertiga. Berarti 5 pangkat 3 kali sepertiga. 5 pangkat 1, ya sudah 5. Per bawahnya, 3 pangkat 3 dipangkatkan sepertiga, ya 3 pangkat 1 juga ya. Berarti 5 per 3. X pangkat 6 dipangkatkan sepertiga. X pangkat 6 kali sepertiga, atau X pangkat 2. Y pangkat 3 dipangkatkan sepertiga. Berarti coret juga Y pangkat 1, atau Y aja. Ya sudah, berarti jawabannya ini 5 per 3 X kuadrat Y. Kita ke contoh soal berikutnya. Sederhanakan dan nyatakan dalam pangkat positif. X pangkat min 1 Y pangkat min 2 per Y pangkat min 3 Z kuadrat dipangkatkan min 2 dikali X kuadrat Z pangkat min 2 per X pangkat min 1 Y kuadrat Z pangkat min 2 dipangkatkan 3. Sama seperti soal sebelumnya, jadi yang di dalam kurung ini kita sederhanakan dulu ya. Jadi X pangkat berapa, Y pangkat berapa, Z pangkat berapa, gitu. Biar nggak susah nanti ketika pangkatnya itu masuk. Yang pertama di sini X pangkat min 1, nggak ada ya, nggak ada X lainnya ya, sudah X pangkat min 1. Kita tulis di sini berarti sama dengan X pangkat min 1. Lalu Y-nya di situ ada Y pangkat min 2 dibagi Y pangkat min 3. Berarti Y pangkat min 2 min 3. Min 2 plus 3 berarti 1 ya, berarti Y aja. Lalu Z-nya di situ kita naikkan aja. Jadi Z pangkat min 2 dipangkatkan min 2. Oke, sekarang yang kanan dikali X-nya yang atas X kuadrat, bawahnya X pangkat min 1. X pangkat 2 min 1 atau 2 plus 1 X pangkat 3. Y-nya di atas nggak ada, di bawah Y kuadrat. Ya sudah, Y kuadratnya naik aja. Jadi Y pangkat min 2. Lalu Z di atas min 2, di bawah min 2. Berarti ini bisa dicoret ya. Jadi ini kita hapus saja. Nah, seperti ini dalam kurung pangkat 3. Baru sekarang pangkat yang di luar ini masuk ke dalam kurung. Jadi pangkatnya tinggal dikalikan masing-masing ya. Jadi X pangkat min 1 kali min 2, X pangkat 2. Y saja kan Y pangkat 1 ya. Kali min 2 ya Y pangkat min 2. Z pangkat min 2 kali min 2 berarti pangkat 4. Dikali yang kanan berarti X pangkat 3 dipangkatkan 3. Atau X pangkat 3 kali 3. X pangkat 9. Y-nya pangkat min 2 kali 3, min 6. Kalau sudah, kita sederhanakan X pangkat 2 sama X pangkat 9. Kalau dikalikan berarti X pangkat 11. Y pangkat min 2 dikali Y pangkat min 6. Berarti Y pangkat min 2 min 6. Berarti min 8. Z-nya berarti Z pangkat 4. Gini ya. Nah, di sini kita kan disuruh menyederhanakan dan nyatakan dalam pangkat positif. Di sini pangkat Y-nya masih negatif. Biar jadi pangkat positif gimana? Masih ingat kalian?
A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Biar pangkatnya jadi positif, dia pindah ke bawah, ke penyebut. Jadi 1/Y pangkat 8. Jadi ini bisa kita ubah menjadi X pangkat 11 sama Z pangkat 4 tetap di atas per Y pangkat 8. Kalau sudah seperti ini, berarti pangkatnya sudah positif semua. Ya, jadi kita dapatkan jawabannya adalah X pangkat 11, Z pangkat 4 per Y pangkat 8. Oke? Kita ke contoh soal berikutnya. Sederhanakan, dalam kurung 1 plus 2M pangkat min 1 per 2 pangkat min 1 min M pangkat min 1, kurung tutup, dikali dalam kurung lagi, M min 2 per 2M pangkat min 1. Oke? Jadi di sini sebelum mengerjakan soal, saya mau tekankan sama kalian ya. Jadi ini orang yang sering salah. Kita tahu pangkat min 1 itu artinya 1/. Jadi kalau misalkan M pangkat min 1 itu kan 1/M. Ya kan? Tapi gini, kalau 2M pangkat min 1 itu bukan 1/2M. Perhatikan ya, 2M pangkat min 1, M itu dipangkatkan dulu, dipangkatkan min 1 baru dikali 2. Berarti kalau 2M pangkat min 1 itu sama dengan 2 dikali 1/M atau sama dengan 2/M. Hati-hati ya, ingat pangkat sama kali itu duluan pangkat. Jadi M dipangkatkan dulu baru dikali. M dipangkatkan min 1 dulu menjadi 1/M, baru 1/M itu dikali dengan 2 menjadi 2/M. Kalau kalian mau mengalihkan dulu baru dipangkatkan, harus dikasih kurung. Berarti seperti ini. Dalam kurung 2M pangkat min 1 itu baru 1/2M. Karena yang dipangkatkan semuanya 2M, ya sudah berarti 1 per semuanya, 1/2M. Jadi ngerti ya, bedanya 2M pangkat min 1 dan 2M dipangkatkan min 1. Itu seperti ini. Oke, sekarang kita ke soalnya. Jadi kita uraikan ya, yang pangkat min 1 ini menjadi per. Jadi ini sama dengan kurung 1 plus 2M pangkat min 1 tadi 2/M ya, 2/M per bawahnya 2 pangkat min 1 setengah min M pangkat min 1 1/M. Kurung tutup, kurung buka lagi, M min 2 per 2M pangkat min 1 ya sama seperti tadi 2/M. Oke, kita samakan penyebut ya. Jadi yang atas ini saya jadikan per M gitu ya. Kalau per M berarti 1 jadi M plus 2 gitu ya. Per yang bawah ini kita samakan penyebutnya jadi 2M. Berarti 2 dikalikan M. Berarti ini M min 1/M itu M ke 2M dikali 2. Berarti 1 kali 2 juga. Berarti M min 2 gini ya. Dikalikan. Nah di sini ini M min 2 nya tetap. Lalu itu kan dibagi 2/M. Langsung kita kali balik. Masih ingat ya, pembagian pecahan itu kan perkalian pecahan, bawahnya penyebutnya dibalik. Jadi dikali M per 2. Oke, kalau sudah di sini, yang kiri ini penyebutnya juga kita kali balik aja ya, biar nggak tumpuk-tumpuk pecahannya. Jadi pembilangnya M plus 2 per M, ini yang atas ya, dikali balik, jadi 2M per M min 2. Dikali M min 2, dikali M per 2. Kita coret yang sama ya, M min 2 sama M min 2 bisa dicoret. Lalu ada lagi M sama M, terus 2 sama 2. Berarti penyebutnya habis. Tinggal pembilangnya M plus 2 dikali sama M. M plus 2 dikali sama M berarti M kuadrat plus 2M. Berarti kita dapatkan jawabannya adalah M kuadrat plus 2M. Kita ke contoh soal berikutnya. Sederhanakan X pangkat min 1 plus Y pangkat min 1 per X Y pangkat min 1 min X pangkat min 1 Y. Sama seperti soal sebelumnya, pangkat min 1-nya diubah menjadi 1/. Berarti di sini yang atas, X pangkat min 1 1/X. Plus, Y pangkat min 1 1/Y. Per bawahnya berarti X dikali Y pangkat min 1, hati-hati ya. Yang dipangkatkan min 1 itu cuma Y-nya, karena nggak ada kurung. X-nya biasa, nggak dipangkatkan min 1. Berarti X dikali 1/Y, atau langsung aja X per Y. Min X pangkat min 1 1/X dikali Y, berarti 1/X kali Y atau Y per X. Kalau sudah, atas bawah kita samakan penyebut. Berarti yang atas menjadi per XY. Berarti pembilangnya Y plus X ya, atau kita tukar aja X plus Y, kan sama aja, komutatif, nggak apa-apa kalau penjumlahan. Per bawahnya juga kita jadikan per XY. Berarti di situ atasnya X dikali X, berarti X kuadrat, min Y kali Y berarti Y kuadrat.
Lalu, biar nggak tumpuk-tumpuk, penyebut yang di bawah ini kita kali balik. Berarti sama dengan X plus Y per XY dikali XY per X kuadrat min Y kuadrat. XY bisa dicoret. Lalu di sini, X kuadrat min Y kuadrat, masih ingat, A kuadrat min B kuadrat, prinsip aljabar ya, bisa difaktorkan menjadi A min B dikali A plus B. Berarti di sini bawahnya ya, atasnya tetap X plus Y, bawahnya X kuadrat min Y kuadrat bisa kita faktorkan menjadi X min Y dikali X plus Y. X plus Y-nya bisa dicoret. Oke, jadi ini sama dengan 1 per X min Y. Berarti kita dapatkan jawabannya adalah 1 per X min Y. Kita ke contoh soal berikutnya. Sederhanakan 1 per 1 plus A pangkat X min Y plus 1 per 1 plus A pangkat Y min X. Oke, jadi di sini kita hitung, berarti 1 per 1 plus A pangkat X min Y, masih ingat? A pangkat X per A pangkat Y. Ya, plus 1 per 1 plus A pangkat Y min X, ya kebalikannya, berarti A pangkat Y per A pangkat X. Jadi di sini ini 1 per, yang bawahnya kita samakan penyebutnya ya, yang kiri ini menjadi A pangkat Y. Berarti ini A pangkat Y plus A pangkat X, gitu ya. Plus 1 per, yang kanan bawahnya kita samakan penyebut menjadi A pangkat X berarti. Berarti ini menjadi A pangkat X plus A pangkat Y. Oke, 1 per itu kan bisa kita balik ya. 1 per A pangkat Y plus A pangkat X per A pangkat Y berarti sama dengan A pangkat Y per A pangkat Y plus A pangkat X. Ya kan? Yang kanan juga plus A pangkat X per A pangkat X plus A pangkat Y. Ya kan? Penyebutnya sudah sama ini. A pangkat Y plus A pangkat X kan sama dengan A pangkat X plus A pangkat Y. Ya kan? Berarti ini bisa kita samakan menjadi A pangkat Y plus A pangkat X. Lalu pembilangnya kita jumlahkan. A pangkat Y plus A pangkat X juga sama. Bisa dicoret. Jadi jawabannya 1. Oke, jadi kita dapatkan jawabannya adalah sebesar 1. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.